Prediksi formasi skuad Garuda jelang bertandang ke markas Australia. Australia mengalami masalah dengan pemain andalannya. Bek andalan timnas Indonesia Jay Itzes dibombardir bertubi-tubi saat membela Venezia. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di matchday ke-7 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat. Setelah absen dari November 2024 hingga Februari 2025, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung. Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah skuad Socceroos, julukan Timnas Australia. Secara ranking FIFA, Timnas Australia dan Timnas Indonesia bak bumi dan langit. Australia saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari Timnas Indonesia yang saat ini di posisi 130 dunia. Namun, jika dilihat materi pemain, Timnas Indonesia dan Australia cenderung berimbang. Kehadiran Max Hilgers, Kevin Dix, dan Ole Romeni menjadi salah satu alasan kenapa level Timnas Indonesia disebut setara atau malahan sedikit lebih baik ketimbang Australia. Saat ini, pemain termahal di Timnas Australia adalah Harry Souttar. Dia saat memiliki harga 7 juta euro atau 118 miliar rupiah, masih kalah dari Max Hilgers yang memiliki nilai pasar 9 juta euro atau setara dengan 151 miliar rupiah. Oleh karena itu, pantang minder bagi Timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mesti berani menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka dan menurunkan skuad terbaiknya sejak menit awal. Lantas, formasi apa yang akan diterapkan Shin Tae-yong saat bertandang ke markas Australia? Pelatih 54 tahun itu disinyalir masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-1-2. Dalam pola formasi ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Martin Pais. Kemudian, 3 bek sejajar ditempati Rizky Ridho, Max Hilgers, dan Jay Itzes. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Kevin Dix dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral duet Tom Hai dan Ivar Jenner masih yang terbaik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan skuad Garuda bakal kedatangan pemain naturalisasi baru untuk menempati posisi area tersebut. Bagaimana dengan Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi? Marcelino Ferdinand akan beroperasi sebagai playmaker, mendukung duet Ole Romeni dan Rafael Struijk di lini depan. Ole Romeni masuk ke dalam susunan pemain di skuad Garuda bukan tanpa alasan, sebab saat ini berkas proses naturalisasinya sudah masuk ke PSSI, dan diharapkan sudah bisa membela Timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia Maret mendatang. Kehadiran pemain baru di Timnas Indonesia akan menambah semangat bagi pasukan Shin Tae-yong untuk meraih poin penuh meski harus bertandang ke markas lawan. Apalagi, Australia tidak istimewa saat bermain di kandang. Dari 3 laga kandang yang dijalani di Grup C, Australia hanya mendapatkan 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Terbaru, mereka gagal mengalahkan Arab Saudi. Kedua tim hanya bermain imbang tanpa gol di kandang sendiri. Timnas Australia mendapat kabar buruk menjelang laga melawan Timnas Indonesia. Kabar cedera yang dialami bek andalannya, Harry Souttar. Harry Souttar hampir bermain penuh untuk Sheffield United saat Blades kalah 0-2 dari Burnley pada pekan lalu. Ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada akhir pertandingan setelah mengalami cedera. Pihak klub menunggu hasil pemindaian menyusul cedera yang dialami bek tengah berusia 26 tahun itu. Pelatih Sheffield United, Chris Wilder, mengungkapkan kekhawatirannya ketika ditanya tentang kondisi Souttar. "Saya mengkhawatirkan yang terburuk," kata Wilder kepada BBC Sheffield. "Kami akan memindainya dan memeriksanya dalam 24 jam ke depan, tetapi hasilnya tidak bagus. Dia anak laki-laki yang besar dan pemberani, tapi itu tidak terlihat bagus," tambahnya. Menurut Fox Sports Australia, belum diketahui apakah masalahnya ada pada lutut atau pergelangan kaki Souttar. Komentar Wilder telah memicu kekhawatiran mengenai berapa lama sang pemain akan absen. Souttar telah mengatasi 1 kemunduran karir yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah mengalami cedera ACL di lututnya saat bermain untuk Socceroos dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu Australia menjamu Arab Saudi di Sydney pada November 2021 silam. Bek tengah berpostur 198 cm itu telah menjadi pemain inti di bawah asuhan Wilder. Ia memainkan 21 dari 23 pertandingan Sheffield United di Championship sejauh musim ini.
Ia membawa timnya berada di posisi kedua klasemen sementara Championship di bawah Leeds United, hanya kalah selisih 2 poin dari pemuncak klasemen. Setelah kalah dari Burnley 0-2, dan di laga terakhir Sheffield United ditahan imbang tamunya West Bromwich 1-1. Jay Iges membuat kesalahan saat bentrok dengan Napoli. Venezia harus menerima kekalahan pada pertandingan pekan ke-18 Serie A musim 2024-2025. Jay Iges dan timnya kalah 0-1 dari tuan rumah, Napoli. Pada menit ke-34, Jay Iges membuat Napoli mendapatkan penalti. Bola menyentuh tangan pemain belakang timnas Indonesia tersebut di area penalti. Romelu Lukaku mengambil kesempatan untuk menjadi eksekutor penalti. Namun, tendangan pemain asal Belgia ini berhasil ditepis oleh penjaga gawang Venezia, Filip Stankovic. Kebuntuan Napoli terpecahkan di menit ke-79. Giacomo Raspadori melesakkan tembakan keras dengan kaki kiri dari dalam kotak penalti, berhasil menjebol gawang Venezia. Kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Napoli, yang mengakibatkan mereka tetap berada di peringkat ke-19 dalam klasemen sementara Serie A musim ini. Sampai saat ini, Venezia baru mengumpulkan 13 poin dari pertandingan yang telah mereka jalani. Di sisi lain, kemenangan ini membawa Napoli naik ke posisi kedua dalam klasemen sementara. Il Partenopei saat ini memiliki torehan poin yang sama dengan Atalanta yakni 41 poin. Itulah berita kali ini pemirsa. Sebelum kita berpisah, alangkah baiknya jika kalian like videonya dan tulis juga komentar kalian ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Football Populer agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.